Semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan mengenai satu spesies burung dari Australia yang kehidupannya nyaris punah, yaitu burung Regent Honeyeaters. Burung ini sangat cantik coraknya, didominasi oleh warna kuning, gold, dan juga hitam. Sangat cantik namun akan segera punah, sungguh sangat disayangkan. Para ahli menemukan ternyata penyebab mereka hampir punah adalah karena para burung pejantan lupa caranya bernyanyi lagu jenis khusus spesies Regent Honeyeater. Ternyata apa yang menyebabkan hal itu adalah karena para burung Regent Honeyeater yang dewasa cenderung pendiam. Mereka takut kepada predator ataupun musuh-musuh di sekitarnya. Jadi kalau mereka bernyanyi, takut dikenali oleh predator dan musuh. Jadi remaja-remaja dari burung Regent Honeyeater ini tidak dapat belajar dengan benar, tidak dapat mendengar dengan jelas lagu khusus dari spesies mereka. Lagu ini sangat penting untuk dipelajari, karena lagu dari pejantan Regent Honeyeater ini adalah salah satu kunci daya tarik bagi betina-betina. Jadi kalau mereka tidak dapat menyanyikan dengan benar, maka para betina Regent Honeyeater tidak akan tertarik dan mereka tidak dapat berkembang biak. Karena para dewasa dari Regent Honeyeater ini cenderung diam, jadi yang remaja ini hanya mendengar lagu-lagu dari spesies yang lain. Mereka mengadopsi karena hanya itu yang mereka dengar, jenis lagu-lagu yang ada di spesies-spesies lain di sekitar mereka. Karena salah mendengar, meniru yang salah, akhirnya ketika pejantan ini menyanyikan lagu yang salah, betina-betina ini justru menjauh. Itulah mengapa tidak banyak lagi jumlah burung jenis spesies ini di Australia. Karena itu, para ahli mencari solusi dengan cara mencari para pejantan dari burung spesies Regent Honeyeater ini dimasukkan di dalam kandang bersebelahan berdekatan dengan yang masih usia remaja. Jadi yang remaja ini dapat mendengar dengan benar lagu dari spesies mereka. Setelah dinilai mereka sudah cukup mengenal dengan baik lagu khusus itu, maka mereka akan dilepaskan ke alam bebas secara berkala. Dengan harapan mereka dapat menemukan pasangan yang terbaik dan melanjutkan perkembangbiakan mereka. Dari pengalaman burung Regent Honeyeater ini saya mendapatkan pelajaran, yaitu ketika saya salah mendengar, ketika saya takut untuk menyatakan kebenaran, maka saya tidak akan memiliki iman yang bertumbuh. Contohnya adalah ketika saya salah mengetahui hari Sabat yang benar, saya salah melakukan perbaktian, saya salah mendengarkan penjelasan orang, maka saya akan disesatkan. Karena hanya firman Tuhan saja di dalam Alkitab adalah bukti nyata jelas kebenaran. Hari Sabat dari dulu sampai sekarang hingga kekekalan tidaklah berubah. Dan hanya hari Sabat di mana Tuhan berhenti, memberkati dan menguduskannya. Inilah informasi yang saya syukuri. Mari kita sama-sama terus bersyukur untuk berkat Tuhan mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, kita tiba di tanggal 11 September. Judul renungan pagi kita ialah Penganiayaan Menolong Penyebaran Injil. Ayat intinya tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Penjelasannya, pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya, namun melalui penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Karena ia tahu bahwa musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi, bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Pikiran orang harus digerakkan, setiap pertentangan, setiap celaan,
Setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Betapa sering akibat ini telah kelihatan dalam sejarah para utusan Allah. Ketika Stefanus yang mulia dan fasih berbicara itu dilempari hingga mati atas anjuran majelis Sanhedrin. Tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Terang surga yang memuliakan wajahnya, belas kasihan ilahi yang disebutkan dalam doanya pada waktu mau meninggal, adalah bagaikan sebuah panah keyakinan yang tajam kepada anggota Sanhedrin fanatik yang siap siaga itu. Dan Saulus, Farisi pengenania itu, menjadi alat terpilih, pembawa nama Kristus di hadapan orang-orang yang bukan Yahudi, dan raja-raja dan Bani Israel. Dan lama sesudah itu, Paulus yang lanjut usia itu menulis dari penjara Roma. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dengan dipenjarakannya Paulus, Injil disebarluaskan. Dan jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus di istana kaisar sendiri. Oleh upaya setan untuk membinasakannya, benih firman Allah yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal, ditaburkan di dalam hati manusia. Melalui celaan dan penganiayaan kepada anak-anaknya, nama Kristus dibesarkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Aplikasinya bagi kita hari ini, di akhir zaman yang sudah kita rasakan dan akan terus berlangsung. Akan tiba saatnya di mana kita harus berdiri teguh pada prinsip kebenaran, apapun yang kita akan lalui, baik itu celaan, hinaan, bahkan penganiayaan, tetaplah berpegang teguh pada kebenaran Kristus. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita tidak lengah dalam cobaan iblis. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan saat ini, mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan yang kami dapatkan hari ini melalui bacaan renungan pagi. Kami tahu bahwa akan ada saatnya nanti, mungkin juga sudah kami rasakan sekarang, penganiayaan ketika firman Tuhan itu kami kabarkan, celaan dan juga hinaan kami akan rasakan. Biarlah kami boleh tetap setia dan tidak ragu, tidak roboh akan ujian tersebut. Sebagaimana banyak sekali murid-murid Tuhan yang dengan teguh berpegang pada perintah-Mu, bahkan nyawa hilang sekalipun, seperti yang dilalui oleh Stefanus. Ketika itu terjadi, pekabaran Injil Tuhan semakin banyak jiwa yang ditobatkan dan semakin disebarluaskan kepada lebih banyak orang lagi. Bantulah kami Tuhan untuk mengatakan ya dalam setiap panggilan Tuhan bagi kami dalam penyebaran Injil. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita ikut serta dalam pekabaran misi Tuhan ini dengan setiap talenta yang telah Tuhan berikan bagi kita. Sampai jumpa esok hari, Tuhan memberkati. Amin.